Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semoga pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memulai kegiatan belajar kita kali ini dengan materi pemeliharaan sasis dan pemindah tenaga. Jadi pada gambar tersebut ada beberapa komponen penunjang sistem pemindah tenaga, yaitu di situ ada clutch atau kopling, ada transmission, ada propeller shaft, ada differential dan rear axle. Jadi untuk kesempatan pada pagi hari ini kita akan membahas tentang clutch atau kopling, di mana kopling ini berfungsi untuk memutus dan menghubungkan, yaitu momen putar dari mesin yang selanjutnya akan diteruskan ke sistem transmisi. Nah, dalam hal ini ada beberapa komponen penting penunjang clutch atau kopling, yaitu ada pedal kopling, terus master kopling atas, pipa rem, dan master kopling bawah. Terus nanti ada fork, ada release bearing, ada rumah kopling atau matahari, ada kampas kopling, dan juga flywheel ya. Nah, pada gambar selanjutnya ini adalah memeriksa jumlah minyak kopling. Jadi untuk kendaraan sekarang ini antara minyak rem dengan minyak kopling itu menjadi satu dalam satu kesatuan reservoir ataupun tabung minyak itu sendiri, yaitu antara minyak rem dan minyak kopling menjadi satu. Itu perlu kita lihat bahwasanya di situ nanti ada tulisan max dan low. Kalau low berarti harus ditambah minyaknya, sedangkan max adalah pengisian maksimumnya. Terus bisa kita lihat dari warna minyak kopling itu sendiri. Jika dia sudah berubah warna ataupun menjadi keruh, kehitam-hitaman, itu satu kemungkinan karena faktor usia dari minyak rem itu sendiri ya. Terus selanjutnya adalah terjadi kebocoran pada seal atau perapat pada sistem rem tersebut, sehingga mengakibatkan minyak rem tersebut menjadi keruh. Terus komponen kopling yang selanjutnya adalah master kopling bagian atas. Pada bagian master kopling bagian atas itu terdapat seal perapat ya. Jadi ketika trouble terjadi pada sistem kopling, contohnya pedal kopling tidak berfungsi dengan semestinya, kemungkinan terjadi kebocoran pada seal ataupun perapat kopling ataupun master kopling pada bagian atas ya. Jadi kalau fisik dari master kopling tersebut masih bagus, berarti yang perlu hanya seal karet perapatnya itu saja. Tetapi ketika kita melakukan pemeriksaan bagian dalam dari master kopling tersebut sudah aus, berarti harus dilakukan penggantian satu set master. Oke, yang selanjutnya adalah master kopling pada bagian bawah. Jadi di situ ada tulisan nomor 1 dan nomor 2. Jadi yang nomor 1 itu adalah nipple, jadi ataupun juga disebut baut untuk bleeding
ataupun membuang udara hampa ketika terjadi kebocoran pada seal tersebut. Ketika kita melakukan pembongkaran, pasti ada udara yang masuk ke dalam sistem kopling tersebut, sehingga harus dilakukan pembuangan udara tersebut. Jadi pembuangannya itu melalui nomor 1 ataupun baut nepel itu sendiri. Yang nomor 2 itu adalah push rod. Itu adalah besi penekan dari master kopling bawah. Ketika pedal kopling diinjak, maka nanti akan menekan minyak dari atas itu menuju ke master kopling bawah, sehingga untuk batang push rod nomor 2 itu akan menekan si fork, sehingga kopling tersebut dapat bekerja dengan semestinya. Terus yang selanjutnya ini adalah contoh pembongkaran master kopling pada bagian bawah. Di situ yang ada gambar pernya itu adalah piston. Jadi pada bagian piston tersebut ada karet atau juga disebut seal kopling. Ya, jadi yang sering terjadi kebocoran itu adalah seal koplingnya tersebut. Jadi ketika kita periksa kok cuman sealnya saja yang mengalami kerusakan tetapi master kopling bawahnya tidak, ya berarti yang dilakukan penggantian hanya seal itu sendiri. Tetapi jika master koplingnya juga sudah mengalami keausan, berarti harus dilakukan penggantian satu paket master kopling. Dan perlu diingat bahwasanya ketika kita sudah selesai melakukan perbaikan kopling ini, baik penggantian master bawah dan master atas, ya begitu juga dengan sealnya, itu harus dilakukan pembladingan ataupun pembuangan udara supaya kinerja dari kopling tersebut dapat bekerja dengan sesuai yang kita harapkan. Nah, ini adalah penjelasan singkat tentang beberapa komponen penunjang pada kopling. Jadi nanti pada pertemuan yang selanjutnya akan kita bahas lagi lebih mendetail komponen-komponen yang ada pada sistem kopling tersebut. Nah, untuk materi tentang chassis ini kita cukupkan dulu, cukup sekian. Nah, dan di sini tugas untuk kalian semua adalah melengkapi komponen-komponen kopling tersebut, dan nanti akan kita bahas bersama-sama. Jadi tugas kalian adalah melengkapi komponen-komponen kopling yang belum kita bahas. Kalian bisa mencarinya dari buku-buku referensi yang ada pada anak-anak sekalian. Jadi itu tugas dari Bapak. Ya, jadi ingat tugasnya. Dan untuk materi kali ini Bapak akhiri, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.